Selamat pagi anak ibu yang baik, salam sehat untuk kalian semua. Pagi ini kita belajar dari tema 3, subtema 3, pembelajaran 4 dan 5. Kita gabung anak ibu yang baik ya. Di sini dikatakan budaya gotong royong ya, budaya gotong royong. Kalau dikatakan budaya gotong royong berarti mereka sudah kebiasaan bergotong royong, sudah budayanya, kebiasaannya ya bergotong royong. Coba kita lihat di sini. Mereka membersihkan lingkungan ya, karena mereka memang tidak pakai baju sekolah. Berarti mereka membersihkan lingkungan masing-masing ya. Boleh juga di sekolah dipakai budaya gotong royong. Membersihkan kelas secara bersama-sama. Membersihkan apa lagi? Membersihkan halaman secara bersama-sama. Karena dengan adanya budaya gotong royong atau kerja bakti, kebiasaan gotong royong dan dengan cara kerja bakti, maka kita menjadi kompak. Satu, pekerjaan cepat selesai ya. Tuh, kerjasama. Kerja bakti itu sama artinya dengan kerja sama. Pekerjaan cepat selesai, pekerjaan yang sulit menjadi mudah ya. Oke, itu budaya gotong royong. Jadi kita buat sebenarnya budaya gotong royong, artinya sudah kebiasaan kita bergotong royong ya. Itu budaya gotong royong. Jadi di sana kita harus saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, karena di dalam lingkungan kita masing-masing atau di dalam sekolah pasti memiliki agama yang berbeda-beda ya. Jadi walaupun berbeda-beda agama, kita saling menghargai. Contohnya, waktu pas kita bergotong royong atau kerja bakti, ternyata sudah waktunya bagi agama Islam sholat. Apa yang harus kita perbuat? Kita menghargai dia. Dia permisi, saya mau sholat ya. Silahkan. Kita harus menghargai dan menghormati dia ya. Boleh dia pergi sholat. Itu tandanya kita menghargai agama dia ya. Karena memang perbuatan yang baik itu adalah harus menghargai antara satu dengan yang lainnya. Harus menghargai dan menghormati agama lain ya, supaya tercipta kerukunan ya. Oke, di sini ada membuat kelompok, tapi ini di sekolah cocoknya ya. Kita amati apakah di dalam kelas kita itu ada beberapa agama, apakah tercipta kerukunan, atau di lingkungan kita itu terdiri beberapa agama, apakah tercipta kerukunan. Terkadang di lingkungan kita itu terdiri dari beberapa agama, tapi ada orang yang bikin keributan, tape-nya kuat-kuat, TV-nya kuat-kuat, bersorak-sorak. Pasti itu tidak menciptakan kerukunan, pasti mengganggu orang sholat dan berdoa ya. Sama mirip dengan pelajaran kita semalam. Terus kita amati juga, pasti orang ada yang nakal, suka membuang sampah sembarangan ya. Tidak memahami pentingnya kebersihan ya, hanya dia sesuka-sukanya membuang sampah ke tempat temannya, membuang sampah sembarangan, akhirnya menciptakan apa itu? Pertengkaran, perselisihan, tidak menciptakan kerukunan. Itulah yang perlu diamati setiap kelompok di tempat kita masing-masing ya. Oke. Kalau kita lihat di sini, kita masuk ke dalam matematika. Beberapa barang di sini yang sering kita lihat, ini sering kita lihat kalau kita belanja di Kide, kita belanja di Plaza, Minimarket, Indomaret, Alfamart dan sebagainya kan. Di sana terdapat barang ya. Barang tersebut sudah memiliki beberapa harga. Ada yang harganya mahal, ada yang murah ya. Contohnya di sini, sabun ekonomi 400 rupiah ya. Mungkin kalau kita lihat di Plaza ada yang 2.000 ya, ada yang 4.000, ini mungkin yang kecil. 400 rupiah. Tisu ada 800 rupiah. Sementara buku ini ya, kertas kali ya, harganya 600 rupiah. Siti akan membeli barang-barang di atas. Siti memiliki uang 1.000 rupiah dan 500-an. Siti ingin menukar uangnya.
Nah, Rp1.000 katanya ada uangnya, uang 500-an juga ada. Kalau hanya uang 500-an uangnya, satu uang 500 yang bisa dibeli hanya sabun ekonomi. Tetapi kalau dia memiliki dua uang 500, dia boleh membeli tisu dan ini ya, barang ini. Nah, ya, kalau dia memiliki uang 1.000, ya, bisa juga membeli barang ini dan ini ya, semuanya bisa dibeli. Oke. Jadi ada nanti nilai uang yang senilai, contohnya 2 uang 500 senilai dengan 1 lembar uang 1.000. Contohnya 1.500 ya. Uang kita senilai dengan 5 uang 200, 5 uang Rp100. Jumlahnya sama dengan 1.500 ya, senilai dengan ini. Oke, kita lanjut. Kita lihat di sini ada permainan ya, di sini ada permainan apa ini? Kalau kita lihat ini rounders sama dengan bermain kasti nih ya. Melempar bola dan memukul ya. Terus menangkap bola ya, melempar bola, memukul dan menangkap bola ya, dan juga menghindari bola biar jangan kita kena. Jika dilempar kita menghindari ya. Nah, di dalam permainan coba lihat, mereka ada juga bermacam-macam agama ya. Tapi mereka rukun. Coba lihat, sama-sama bermain. Terus jikalau ada temannya yang jatuh, saling membantu ya. Di dalam permainan kan kita sering jatuh kalau berlari, terkadang kaki kita tergelincir, jatuh dan berdarah. Apakah kita biarkan teman kita? Seharusnya jika kita ingin berbuat baik ya, atau perbuatan yang baik dan terpuji itu, kita harus membantu teman kita dan menolong teman kita. Siapapun itu, agama apapun itu, suku apapun itu. Bagaimana? Kita tolong dia, lalu kita membantu mengobatinya ya, supaya dia semangat dan senang ya kembali. Nah, itulah di dalam permainan itu. Tidak boleh juga curang supaya kita menang, kita dorong teman kita, itu tidak boleh. Itu perbuatan salah. Nah, permainan itu harus sesuai dengan aturan ya. Dan kalaupun terjatuh teman kita, tidak karena kita celakakan, tidak karena kita buat, tetapi karena memang jatuh sendiri. Dan walaupun itu jatuh sendiri, kita harus layak membantunya sebagai seorang yang memiliki agama ya. Di Indonesia kemarin terdiri dari beberapa agama. Di Indonesia kemarin kan terdiri dari 6 agama ya kan. Agama apa saja kemarin? Ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Konghucu, Buddha ya. Kemarin sudah dibilang Ibu juga tempat beribadah mereka di mana kemarin. Kalau Hindu di pura, Buddha di vihara, Konghucu di kelenteng kemarin, Katolik dan agama Katolik, Kristen Katolik dan Kristen Protestan di gereja, Islam di masjid. Dan keenam agama itu juga memiliki kitab suci. Tahu kitab suci? Kalau kitab suci yang sering kita baca, di dalamnya firman Tuhan atau firman Allah. Kalau agama Islam itu namanya Al-Quran. Kalau orang Kristen namanya Injil atau Alkitab ya. Kalau ya Kristen Katolik dan Protestan sama. Kalau orang Hindu namanya Weda. Kalau agama Hindu namanya Weda, agama Konghucu namanya Shishu ya, Shishu. Kalau agama Buddha, nama kitab sucinya Tripitaka ya, Tripitaka agama Buddha, Konghucu, Shishu. Kalau agama Hindu kitab sucinya Weda ya. Jadi kalau kita Alkitab dan Injil. Kalau Islam adalah Al-Quran. Tapi walaupun berbeda-beda semuanya isinya bagus. Isi Alkitabnya semuanya, isi Injilnya semua, isi kitab sucinya semua bagus.
menceritakan tentang kebaikan, menyuruh untuk kebaikan. Semua di dalam tentang kebaikan ya. Makanya kita juga harus menghargai agama orang lain. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau ada teman kita mau beribadah, kita sedang bermain ke agama Kristen, dia mau ke gereja, kita harus mempersilahkan dia. Bukan kita marah-marah, kamu ini lagi bermain sudah pergi-pergi. Tidak boleh. Kita harus mempersilahkan dia beribadah. Untuk apa? Supaya tercipta kerukunan. Namanya kita saling menghargai ya. Saling membantu, saling menolong. Apakah cuma teman kita yang jatuh perlu kita tolong? Oh tidak, banyak yang perlu kita tolong. Contohnya kalau ada bencana alam, boleh kita tolong dari uang jajan kita. Biasanya di sekolah kita, kalau hari sekolah, kalau ada bencana alam, dikutipnya uang dari uang jajan kita. Untuk menolong bencana alam itu, mari kita berikan sebagian dari uang jajan kita. Kita berikan untuk membantu yang menderita. Apa saja yang perlu ditolong? Anak yatim piatu, anak yang kena bencana alam. Bencana alam tahu kan? Kena gempa bumi contohnya. Hancur rumahnya, ada yang luka-luka, kena longsor contohnya, kena banjir, kena letusan gunung berapi, itu bencana alam namanya. Atau kena kebakaran rumahnya, itu perlu kita tolong ya. Selain tadi menolong teman kita yang jatuh ya, itu perlu kita tolong yang tadi karena mereka butuh pertolongan. Apa saja yang bisa kita berikan, kita sisihkan dari uang jajan. Kalau dekat rumah kita boleh menyumbang pakaian kita ya. Atau apalagi melihat teman kita yang sakit, boleh kita kutip uang untuk melihat teman kita yang sakit ya. Itu perlu pertolongan. Perbuatan seperti itu adalah perbuatan terpuji. Atau membantu teman kita yang berkekurangan, membantu tetangga kita yang berkekurangan, bagus juga. Dan lebih bagusnya lagi, kalau mamanya sakit, itu perlu ditolong. Udah bapaknya minta air minum, anaknya tidak mau memberikan, itu salah, ya kan? Kalau bapaknya sakit, itu perlu kali pertolongan. Apa? Mengambilkan air minum, mengambilkan makanannya, mengelap badannya, ya. Atau adiknya yang sakit, perlu pertolongan, bukan cuma di luar. Di rumah dan di luar perlu pertolongan dan kita harus siap menolongnya. Karena itu adalah perbuatan terpuji, perbuatan baik ya. Oke, jadi itulah anak ibu yang tadi. Kita di dalam agama semua mengajarkan yang baik. Makanya tidak boleh mengejek temannya yang berbeda agama. Kita harus saling menghormati dan menghargai ya. Itu anak ibu yang baik ya. Oke. Tadi di sini tadi kita sudah mempelajari tentang kitab sucinya ya. Tadi ada di sini tadi uang yang senilai, udah ingat kan? Contohnya kalau ada uang kita 5.000, uang 2.002, uang 1.001 senilai dengan uang 1.000 5 lembar, itu namanya senilai. Contohnya ada uang ibu 500 rupiah. Satu uang 500 rupiah senilai dengan 5 uang 100 rupiah. Tetap jumlahnya 500 kan? Itu artinya senilai. Ya. Oke, baiklah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.